Ahibati fillah, malam hari ini di antara ribuan hamba Allah yang ada di kota Ternate ini, Allah memilih kita untuk duduk di rumah, meninggalkan sedikit kehidupan dunia, masuk ke salah satu rumah Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kenapa ada yang berdiri di pintu sana? Jamaah, kayaknya antum harus merapat supaya yang di luar bisa. Nah, ini banyak tempat kosong sebenarnya untuk merapat. Subhanallah, ternyata banyak tempat kosong. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Jalla Jalaluhu. Di sana mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka tidak hanya membaca, tapi mereka mengkaji apa yang Allah turunkan kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Sakinah akan turun kepada mereka. Sakinah yang merupakan kedamaian yang diburu oleh setiap manusia. Kebahagiaan yang dikejar oleh setiap hamba itu turun di majlis ilmu. Nazalat alaihim sakinah, rahmat yang setiap hamba tidak akan masuk surga kecuali Allah merahmatinya. Itu meliputi hamba-hamba Allah yang duduk di majelis ilmu. Dan ada makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang ia tercipta dari cahaya, yang pekerjaan mereka tasbih, tahmid, taqdis. Malaikat-malaikat Allah itu hadir di tempat ini, mengelilingi majlis ini. Yang keempat, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah karunia yang besar bagi orang yang datang ke majlis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit 7 lapis, Allah pemilik alam semesta ini menyebut-nyebut hambanya yang datang ke majelis ilmu.
di hadapan malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah ini karunia yang besar, jemaah? Tapi memang jalan menuju surga itu terjal, penuh dengan onak dan dosa, tidak bertaburan mawar dan melati. Mereka yang jalan menuju Allah bisa terluka-luka kaki, karena dia harus memerangi hawa nafsu dia sendiri. Seorang alim ulama dikasih tahu bahwa ada seorang waliullah yang dia bisa berjalan di atas air, yamshi 'alal ma. Apa kata orang soleh ini? Mukhalafatul hawa asyaddu minal masyi 'alal ma. Kata dia, memerangi hawa nafsu kita itu lebih dahsyat daripada berjalan di atas air. Maka kita malam ini dipilih oleh Allah untuk datang ke majelis ini, untuk menyalahi nafsu kita. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita. Antum tanggal berapa hari ini? Tanggal 21. Anak kasih hadiah air. Hop. Itu tanggalannya orang Islam, bukan? Bukan. Kenapa tanggalan kita tidak ingat? Jamaah, kita muslim apa bukan? Kita mengaku kalau kita umat Islam. Kita mengaku-ngaku kalau kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ngomong doang. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah kenal Juli. Tidak pernah bersabda ada bulan yang namanya Agustus. Tidak pernah menjelaskan kepada para sahabatnya, nanti kita puasa di bulan Mei. Nah, Lebaran Idul Adha tanggal berapa Agustus? Tanggal berapa? Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk Idul Adha Agustus nggak ada. Wallahi jemaah, kita benar-benar sudah menjauh dari agama Allah. Antum jangan meremehkan. Kalender itu adalah identitas. Kenapa orang-orang Cina ingin tahun baru mereka itu menjadi libur nasional? Dan itu disahkan pada zamannya siapa? Bapak Presiden kita Abdurrahman Wahid. Akhirnya ada Imlek. Itu identitas. Dan kita umat Islam punya identitas, silahkan. Yang Nasrani punya identitas. Mungkin ada suku-suku tersendiri, orang Jawa punya identitas, orang Cina punya identitas, silahkan. Dan kita umat Islam tunjukkan identitas kita. Jangan pernah malu untuk menunjukkan anta muslim. Malam ini tanggal berapa? Tanggal 8 atau tanggal 9? Jamaah, ini identitas kita umat Islam. Kalendernya bermula dengan terbenamnya matahari, bukan dengan ke-12 malam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim.
Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Isna asyara syahr, 12 bulan fi kitabillah, itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Siapa yang tahu bulan haram? Nah, fadhal. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah masih banyak kebaikan kita nanti kalau ada orang-orang yang tahu sama bulan haram. Sekali lagi, itu identitas kita. Ibadah umat Islam itu berkaitan dengan bulan-bulan haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kebanyakan kita menyepelekan masalah ini, padahal Allah mengatakan zalika dinul qayyim. Itu tuh agama yang lurus. Maka habibillah, saatnya kita memperbaiki keislaman kita. Islam masuk ke Indonesia ini lewat mana? Lewat mana? Lewat terang. Semua orang mengklaim Islam masuk lewat kotaan, Ustaz. Alhamdulillah. Mau masuk lewat kota mana sekarang antum tunjukkan. Ruh, semangat, spirit yang ada pada orang-orang dahulu yang membawa agama Allah ke bumi ini, antum harus lanjutkan perjuangan mereka. Nah, antum kenapa ada tengkorak ya bentuk? Nah, kenapa ada tengkorak? Identitas antum harus dilepas tengkorak. Nggak boleh masuk masjid tengkorak. Tengkorak di kuburan. Anda nggak jadi tanya sudah jadi. Sebagian anak muda bangga kalau pakai baju hitam, ada tengkoraknya, ada judulnya Superman is dead. Oh, jangan. Hebat dibilang. Iya, cuma tanya lagi sekarang. Tengkoraknya nggak ada. Apa tema kita malam ini? Bawalah keluargamu ke surga. Masya Allah. Antum udah berapa istri? Hah? Oh, belum nikah, Masya Allah. Kasih hadiah. Jamaah rahimakumullah, dunia tempat kita berpijak di atasnya hanya tempat sementara. Manusia yang berada di atasnya dahulunya tidak ada. Kita dulu nggak ada. Bapak kita juga nggak ada. Kakek kita juga nggak ada. Indonesia dulu juga tidak ada. Dan sebentar lagi yang ada di atas muka bumi ini hanya akan tinggal cerita. Ada negeri dahulu namanya Indonesia. Ada negeri namanya Saudi Arabia, Mesir, Australia. Semua akan tinggal cerita. Bahkan orang tidak akan kenal lagi di mana dulu dia pernah tinggal. Karena semuanya rata dengan tanah. Semua yang diusahakan manusia akan dia tinggal, mau tidak mau. Seluruh hartanya akan dilupakan. Kelak hanya ada dua pilihan buat dia, surga atau neraka. Manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada. Jamaah rahimakumullah,
Tidak ada yang kekal di muka bumi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap kekal abadi adalah Allah Jalla Jalaluhu. Allah menjadikan kehidupan ini ujian buat kita. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang untungnya berlipat ganda dalam usahanya diuji, yang bangkrut pun diuji. Sebagian orang ketika Allah bukakan pintu rizki buat dia, Allah limpahkan untuknya kesehatan, istri dan anak-anak, dia tidak merasa diuji. Kapan dia merasa diuji? Tatkala sakit, mobilnya rusak, tokonya tutup, dia duduk mengatakan, anak sedang diuji. Kemarin ketika antum kaya, antum pun sedang diuji. Allah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala yaqul wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dengan nikmat dan nikmat. Fitnah, itu fitnah semuanya. Wa ilayna turja'un. Kalian bakal kembali kepada kita. Tidak ada yang kekal dengan rumahnya. Bahkan ketika anak memiliki bapak yang memakai jam seharga 1,3 miliar, sang anak mikir kapan bapak mati. Itu jam bisa dipakai. Enggak usah. Anaknya anak soleh, bahkan anaknya berbagi dengan orang tuanya, tidak pernah memikirkan harta orang tuanya. Tapi tatkala bapaknya mati, jam itu dia lepas. Mungkinkah sang anak tidak melepas jam ayahnya? 1,3 miliar, biarlah bapak bawa mati saja, kubus. Nggak ada. Cukup bapak pakai kain, dan kain itu akan usang. Kemudian bapak akan dimakan dengan berakhir. Selesai. Yang punya istri diuji, yang belum beristri diuji. Ana mau tanya, tadi panitia pengumuman apa? Gak perlu sibuk kamera Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Dengerin Ustaz ya ceramah. Antum tangannya capek, ganti tangan satu. Tangannya capek. Udah ada di sini jemaah. Tapi ada orang Ustaz, anak nggak puas Ustaz kalau nggak pakai HP yang sendiri. Ini mahal HP yang Ustaz. Berapa untuk beli HP? Jamaah rahimahumullah. Itulah, ada orang yang diuji dengan HP. Kenapa? Dia ingin ngasih tahu ini baru HP anak Ustaz. Yang lain supaya kelihatan kan? Yang punya anak diuji. Jangan sampai ada yang berpikir ketika melihat orang punya anak banyak, dirinya nggak punya anak. Ya Allah Ustaz, anak sedang diuji Ustaz. Anak udah berusaha untuk punya anak. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Perancis, berangkat berobat di mana? Kiranya ada tabib yang bisa menyembuhkan. Antum pikir yang punya anak nggak diuji? Mereka semuanya diuji. Mungkin Allah sayang sama antum nggak dikasih anak, karena anak ini berat. Kata Allah Jalla Jalaluhu, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Asy-Syaikh As-Sa'di rahmatullah alaihi mengatakan dalam tafsir potongan ayat di surah An-Nisa ayat 11 ini,
Beliau mengatakan, ay auladakum ya ma'syaral walidain indakum wada'i. Wahai para orang tua, anak-anak kalian itu adalah titipan. Antum dititipin. Qad wassakumullah alaihim. Kalian sudah diwasiatin sama Allah untuk peduli sama mereka. Litaqumu bimasalihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Agar kalian peduli dengan kemaslahatan anak-anak kalian, baik dalam urusan agama mereka atau urusan dunia. Fatu'allimu, maka tugas kalian adalah ngajarin mereka. Wa tu'addibuhum, kalian didik mereka, perbaiki karakter mereka, tumbuhkan nilai-nilai yang indah di diri mereka. Mereka terlahir bersih seperti lembaran, engkau yang menulis di sana. Wa takfuhum 'anil mafasid, selamatkan mereka dari segala hal yang merusak. Wa ta'muruhum bi ta'atillah, kalian suruh mereka agar senantiasa taat kepada Allah. Wa mulazamati taqwa 'ala dawam, dan selalu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, kewajiban seorang ayah bukan hanya keluar di pagi hari, pulang di sore hari mengais rezeki, membanting tulang, memeras keringat untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Tapi tugas seorang ayah, tugas yang paling berat adalah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Jamaah, rezeki anak-anak kita sudah ditanggung sama Allah. Mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, supaya para orang tua sadar bahwa yang dia bawa ke rumahnya untuk anaknya itu rezeki anaknya, bukan rezeki dia. Karena Allah mengatakan nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang kasih rezeki sama anak-anak kalian. Kami, kata Allah, wa iyyakum, kalian pun kami yang nanggung rezeki. Karena banyak orang terlalu sibuk mencari rezeki buat diri dan anaknya, tapi dia tidak menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dia ingin masa depan anaknya cerah, dia ingin anaknya jadi jenderal, jadi pejabat, jadi penguasa, tapi tidak berpikir bagaimana anakku jadi bintang 4 di surga. Gimana nih satu anakku ini, aku ingin dia nanti berada di atas mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya di padang mahsyar. Aku ingin anak-anakku ini bisa memberikan syafaat kepadaku, kepada keluargaku. Tapi kebanyakan kita, ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau antum dengar nama Nabi kita Muhammad disebutkan, jangan bengong, sholawat sama beliau. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang pelit
adalah seorang manusia yang namaku, diriku disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Jangan jadi orang-orang yang bakhil. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan dia pemimpin, ada anak buah yang dia pimpin, dari mulai lingkup yang kecil di dalam rumah tangga, mungkin lebih besar dikit RT, lebih besar dikit RW, kemudian kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, presiden, siapapun, kata Nabi SAW, yang Allah jadikan di bawah dia ada anak buah, dia punya rakyat, kemudian dia mati. Dalam kondisi mati dia telah curang kepada rakyat, dia menipu rakyatnya, melainkan orang ini Allah haramkan masuk surga buat dia. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ahibati fillah. Lalu bagaimana membawa istri kita, membawa pasangan hidup kita, membawa anak-anak kita ke dalam surga? Saatnya kita belajar. Seperti belajarnya seorang insinyur ketika ingin membangun jembatan. Berapa tahun seorang insinyur belajar untuk membuat jembatan? Berapa tahun? Kuliah 4 tahun. Bisakah kuliah 4 tahun tanpa SD, SMP, SMA? Tak bisa. Berarti sejatinya sekolah seorang insinyur yang membuat jembatan itu 16 tahun. Kenapa dia sekolah? Karena dia ingin membuat jembatan yang tidak cepat rusak, sebuah jembatan yang kokoh. Jemaah, kalau ada jembatan yang harus kita lakukan, sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tidak ada satupun hamba yang masuk surga melainkan dia harus melewati sirat itu. Bisakah antum bikin sirat itu menyelamatkan keluarga antum? Istri antum bisa lewat di sana? Allah telah memutuskan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semuanya pasti melewati neraka, itu pasti melewati neraka. Itu sudah kepastian yang Allah tentukan. Maka antum harus jamin, bisakah antum melewati sirat ini? Maukah antum melihat anak antum melewati sirat kemudian terjungkal masuk ke neraka jahanam? Siapkah antum melihat itu? Ahibatulillah, jembatan menuju surga tidak dibangun dengan semen dan besi, tapi dibangun dengan amalan dan hati. Maka kalau antum ingin membawa keluarga antum masuk surga, pilihlah pasangan hidup yang bisa membantu antum untuk membangun jembatan tersebut. Nah, antum udah nikah, kapan rencana nikah? Nah, fadhal, kapan rencana nikah?
Masa tanya sama temennya, kenapa? Heran, yang ditanya, dia konsultasi sama temennya. Antum SMA sekarang? Oh, kuliah, Masya Allah. Rencana kapan menikah? Segera? Belum punya niat? Antum gak punya niat? Nah, bapak kasih hadiah buat antum. Fokus kuliah. Kenapa menikah mengganggu kuliah? Jemaah, anak punya ustaz di Madinah, seorang profesor. Dia nikah kelas 2 SMA. Dia jadi profesor. Ada yang nikah setelah kuliah, jualan bakso. Jadi, fokus. Masih banyak hadiah. Ini hadiah jemaah. Kurang banyak hadiah. Ada pemahaman yang salah tatkala berpendapat kuliah itu menghalangi kesuksesan. Sejatinya banyak anak-anak kuliah yang tidak sukses. Dan ada orang-orang yang tidak lulus SMA sukses. Antum lihat di lapangan sana, ada bos besar, ditanya punya ijazah apa? SMP nggak lulus. Anak buahnya S1 semua. Antum lihat juga. Maka nggak bertentangan menikah itu dengan kuliah. Maka pilihlah ketika seorang hendak menikah, seperti seorang yang memilih sekolah dan kuliah, begitu pula ketika antum memilih istri pasangan hidup. Harus dipikirkan jemaah. Kira-kira nih istri anak bisa nggak bareng anak masuk surga? Bisa nggak dia di padang mahsyar nanti melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam? Bisa nggak anak-anak yang dilahirkan dari rahim dia ini, anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya? Abu Aswad Ad-Du'ali rahmatullah alaih, dia pernah mengumpulkan anak-anak. Dikumpul anak, udah pada gede semua anak. Lalu sang ayah bercerita kepada anak-anak, ya bunai, atau ya bani, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tulad. Wahai anak-anakku, aku ini telah berbuat kepada kalian ketika kalian masih kecil, dan ketika kalian sudah besar, dan juga sebelum kalian lahir. Sang anak ini, ya, kalau engkau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, kita merasakan. Ketika kita besar, kita melihat dan merasakannya. Tapi gimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum terlahirkan di muka bumi? Apa jawab sang ayah? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyarun biha. Aku memilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicerahkan. Subhanallah jemaah. Maka pilihlah wanita-wanita yang solehah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Hadis yang ma'ruf, yang masyhur. Wanita dinikahin karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha. Perempuan dinikahin karena hartanya. Ada lelaki-lelaki
yang dia mengejar wanita kaya. Nggak apa-apa Ustaz, walaupun janda yang penting banyak fulus. Ada yang seperti itu. Kenapa? Terus terang anak hidup susah, paling nggak bisa numpang sama istri. Ada yang kayak gitu? Ada. Biasanya janda-janda yang tinggal mati, yang banyak duitnya mulai. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikan. Ya, naluri manusia suka yang indah. Dia ingin wanita-wanita yang kalau dilihat di malam hari terang benderang rumah. Dia tidak ingin wanita yang kalau padam listrik di rumahnya tidak kelihatan. Wajar manusia seperti itu, dia ingin yang seperti itu. Lijamali. Yang ketiga dia hasabnya, karena dia bangsawan, nasabnya mulia. Maka kita lihat sebagian orang ketika menikah dia lihat dari suku apa. Di Ternate ini sukunya apa namanya? Suku banyak. Ada orang Ternate, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Bugis, ada orang Makassar. Sebagian melihat kepada sukunya, enggak. Dari suku apa? Calonnya. Makassar, oh enggak. Ayah kepingin menantu ayah itu dari suku yang sama. Mungkin orang seperti itu kita lihat di masyarakat, dan boleh-boleh aja. Tapi apa kata Nabi SAW? Yang keempat, lidiniha, ada yang meminang karena agamanya. Kecantikan nomor 27 buat dia. Bangsawan atau tidak, nggak urusan. Kaya atau tidak, yang kaya bisa jatuh miskin, yang cantik bisa berubah jadi buruk. Tapi yang beragama akan senantiasa cantik sampai di alam barzakh. Wallahi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadbar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin beruntung hidupmu, cari yang agamanya baik. Allah jemaah. Manusia itu melihat sesuatu indah karena belum dia miliki. Sebagian ulama mengatakan ar-rajulu yara ma la yamlikuhu fi ghairi suratihi al-haqiqi. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki dalam wujud yang tidak hakiki. Seperti antum, ketika antum ingin punya HP. Punya siapa ya? Mana yang punya? Punya siapa? Panitia, bukan punya perorangan. Masya Allah, nanti tidak bersih. Baik, ada orang yang ketika melihat moge Harley umpamanya lewat, setiap lewat dia selalu berhenti. Masya Allah, Masya Allah. Lagi di lampu merah berhenti dia, tahu-tahu di sebelahnya ada moge. Ya Allah, ketemu lagi sama dia. Bahagia banget dia. Ketika dia beli itu motor, dia naik itu motor, hilang kebahagiaan dulu ketika dia melihat sudah ada. Antum lihat apa aja yang antum miliki, jam. Begitu pula istri. Antum awal meminang seorang perempuan, ya Allah, ketika ngelihat dari jauh hati berdetak. Oh, ini calonnya, Masya Allah. Jangan ngelihat orangnya, ngelihat sandalnya. Antum masuk masjid, lihat, ya Allah, sandalnya fulanah, ya Allah, Masya Allah. Itu sebelum menikah. Ketika sudah jadi istri antum, sebulan 2 bulan jalan
keluar dari kamar mandi, antum nggak melihat lagi, oh istriku. Kelas, udah tiap hari lihat gitu loh. Dan biasanya perempuan yang cantik dengan bertambahnya umur akan semakin cantik, atau semakin tidak kecantikan, hilang kecantikannya. Istrinya tetangga jadi lebih cantik. Oh, jemaah itu peribahasa yang sering kita dengar, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal istrinya tetangga ini biasa-biasa aja. Tapi karena antum udah biasa ngeliat istri antum, udah biasa. Apa kadang-kala seorang menikah katanya istrinya cantik, setelah sebulan dilihat, apa yang cantik? Oleh karena itu baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau cinta sama kita. Beliau kasih arahan sama kita, antum cari yang agamanya baik. Ketika turun firman Allah, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ketika Allah berbicara tentang emas dan perak yang dikumpulkan oleh manusia kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nanti pada hari kiamat akan disetrika dengan harta dia. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau alimna ayyal mali khair fanattakhidh. Kok mulai banyak yang berdiri, mau adzan isya. Jam berapa adzan isya? Nah, jam berapa? Udah masuk waktu. Jadi kita berhenti dulu, lanjutkan ba'da isya insyaallah. Tunggu arti hadisnya, nanti anak lupa, nanti diingatkan. Masih 5 menit. Terjadi beda pendapat. Ada khilaf. Baik, kita lanjutkan hadis. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kata kita tahu harta apa yang paling baik, lalu kita akan berburu dan mencari harta tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani wa fi lafdin tu'inuhu ala amril akhirah. Harta yang paling mulia itu 3. Yang pertama ada lisan yang pandai berzikir. Allah, kalau antum punya itu jamaah, nggak ada artinya dunia dan isi. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, subhanallah, itu kalimat yang kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya nggak ada apa-apa. Yang kedua, wa qalbun syakir. Harta yang paling baik adalah hati yang pandai bersyukur, yang tidak pernah mengeluh jamaah. Antum tahu Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam, ditinggal Benyamin, ditinggal anak yang paling besar. Apa kata beliau? Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang cantik katanya, sabar yang indah yang tidak ada keluhan di sana. Bersyukur terus. Hari ini di PHK, kata dia, alhamdulillah, kayaknya anak mau dapat kerjaan yang lebih bagus. Optimis kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu bersyukur. Sampai bingung orang-orang. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kakinya. Aisyah heran, istrinya mengatakan, ya Rasulullah,
Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Terus kenapa kau sampai seperti ini beribadah? Beliau mengatakan, afala akun abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah? Antum lihat perjalanan hidup Nabi. 13 tahun berdakwah, dilemparin batu di Mekah, diusir dari Mekah. Hamzah dibunuh pamannya, berbulan-bulan tidak makan di rumahnya kecuali kurma, seringkali di rumahnya tidak ada kecuali air. Tapi beliau mengatakan, afala akunu abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jemaah Nabi alaihissalam tidak pernah merasakan kenikmatan dunia yang antum rasakan sekarang. Tapi beliau berusaha mensyukuri. Ini nikmat harta yang mulia, yang lebih mulia dari dunia ini. Yang ketiga, istri, pasangan hidup yang beriman, yang bertauhid, yang membantu suaminya dalam urusan keimanannya, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Sudah masuk? Belum? Karena kalau ini aksan kita tutup ya, nanti kita lanjutkan. Baik, anak rasa kita cukup yang sekian. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, di antara kriteria pasangan hidup yang bisa dibawa mendampingi menuju surga Allah Jalla Jalaluhu adalah wanita yang penyayang dan banyak anak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yawmal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, walud, yang banyak anak. Ada perempuan yang Masya Allah menikah 10 tahun tak punya anak. Kadang-kala anaknya senantiasa ada yang harus berangkat berobat sehingga menghabiskan uang yang banyak. Tapi ada wanita-wanita yang Masya Allah suaminya lewat sudah punya anak. Masya Allah, betul, ada wanita yang seperti itu. Maka cari yang seperti itu, al-wadud, yang penyayang. Karena ada sebagian wanita itu tidak mau punya anak banyak. Padahal kita tahu Nabi SAW mengatakan, fa inni mukathir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku tuh ingin berbangga-banggaan dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Sehingga antum bisa melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, dia mendatangi istrinya dalam kondisi nggak punya syahwat, walaysa bi syahwat, aku nggak punya syahwat, tapi aku paksain, aku datangi istriku, raja ayyukhrijallah minha nasamatu sabdillah, berharap Allah keluarkan dari hubungan ini seorang hamba yang bertasbih Allah.
Ada perempuan yang anaknya 2, udah cukup. Jamaah, Pak Harto anaknya berapa? Presiden kita pertama berapa? Banyak kan? Sampai tahu anaknya Pak Harto, anaknya sendiri. Anak ini menunjukkan bahwa punya anak banyak itu tidak bermasalah. Dan Nabi SAW yang dulu perintah Nabi SAW. Ustaz, kalau penduduk Indonesia kebanyakan nanti susah cari makannya, Ustaz. Banyak pulau-pulau yang kosong. Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau lebih, yang berpenduduk baru 6.000. Tinggal berapa? Tinggal 11.000. Antum bikin taruh di pulau-pulau. Ini meratakan penduduk buat negeri. Seorang muslim harus jaga negeri ini. Isi, kalau enggak nanti pulau-pulau itu dicaplok sama tetangga, karena nggak ada orangnya. Isi anak-anak antum di sana. Antum tahu ada pulau besar di dekat Papua sana, namanya Pulau Sudarso. Itu pulau besar kosong. Antum hijrah ke sana. Waduh, yang banyak anaknya. Rizki Allah yang kasih. Usah kalau anak banyak susah mendidiknya. Mau 7, mau 1 susah didik. Kalau Allah tidak bantuin kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Kau bikin mudah. Dan Engkau bisa membuat yang susah jadi mudah kalau Engkau berkehendak. Maka antum lihat sebagian orang punya anak 1, kaya raya, bapaknya sukses, ibunya sukses, anaknya mendekam di penjara narkoba. 1 anak. Ada 1 ibu, anaknya 7, semuanya hafal Al-Quran. Allah yang Maha bikin mudah. Maka tatkala antum bikin anak, baca doa, minta sama Allah jadi. Yang kedua, wajib cari istri yang pengasih, penyayang. Dari mana kita tahu? Ustaz, kita kan belum kenal dia. Ustaz, antum lihat ada perempuan-perempuan itu yang suka sama anak kecil. Kalau ada anak kecil dia gendong, dia sayang. Kalau dititipin adiknya, dijaga. Ada perempuan-perempuan yang gak suka sama anak kecil. Kalau ada anak kecil, sana. Wah, bahaya kan kalau punya istrinya. Anaknya suruh nanti. Ada perempuan, Masya Allah, punya anak 5. Antum punya anak 5, tapi dapat istri yang tidak penyayang, pulang dari kerja. Assalamualaikum. Istrinya waalaikumsalam. Sambil duduk di sofa pegang HP. Udah datang, Bang. Mana anak-anak? Wallahu a'lam. Anaknya 5, wallahu a'lam. Ada perempuan yang ngurus sama anaknya, 1 di rumah tetangganya, 1 main di got, 1 main di sampah. Wallahu a'lam. Kalau antum dapat istri kayak gini, ya bahaya. Karena antum bisa disebut antum yang gak amanah, dikasih amanah. Kok milih ibu kayak gini? Antum akan mau bertanggung jawab kan? Maka ingat, cari yang subur dan penyayang. Adapun bagi wanita ketika memilih seorang suami, sama banyak wanita itu yang memilih suami karena faktor harta. Mencari suami yang sudah mapan kerjanya. Mencari suami yang tampan,
yang katanya kalau jalan serasi gitu Ustaz. Ada wanita yang berpikir seperti itu. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang seorang lelaki meminang putri kalian, meminang adik kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, agama dan akhlak, bukan wajah dan harta, bukan kedudukan dan kerjaan, bukan. Apabila datang meminang putri kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan putri kalian dengan dia. Wa illa, kalau kalian tidak mau menikahkan putri kalian dengan orang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Akan terjadi kekacauan di muka bumi. Akan terjadi kerusakan di negeri ini. Coba antum lihat anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang jadi geng motor, anak-anak yang kadang-kala malam ahad nih gak pulang sampai subuh di pinggir jalan. Tanya, mana bapak ibu? Mereka kadang memang tidak melihat kepada agama dan akhlak. Rusak negeri ini. Apabila orang-orang tidak memperhatikan agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup, yang dia lihat harta. Apabila datang seorang laki meminang, ditanya sama calon mertua, kerjanya apa? Masih melamar, belum punya kerjaan tetap. Oh, tidak, ini gak diterima. Tapi coba yang melamar seorang bos, seorang dokter, kerjanya apa? Alhamdulillah, dokter spesialis. Oh, masya Allah, masya Allah. Setiap kapan mau diadakan pernikahannya? Kapan? Gak perlu musyawarah sama anaknya. Karena dipandang adalah fulus. Melamar naik motor, dilihat cuma calon mertuanya, aduh, nah kayaknya susah kamu hidup sama saya. Tidak sedikit orang yang kaya raya setelah menikah bangkrut. Tidak sedikit orang tampan yang dinikahi karena ketampanannya tabrakan, cacat seumur hidup. Ketika antum tidak mau ikut aturan Nabi alaihi salatu wassalam, dan sejatinya manusia makhluk yang bebas, antum pilih jalan hidup antum mau kemana. Para sahabat ketika dikasih tahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fi, andai kata orang ini betul secara agama, secara akhlak kita ridhoi, tapi ada kekurangan. Kekurangan mungkin dari sisi harta, nasabnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Nikahkan, selesai. Ahibati fillah, dari mana kita tahu agama seorang lain? Bagaimana kita tahu fulan muwahhid, fulan ala sunnah? Gimana kita tahu? Urusan agama mungkin bisa dilihat dari sholat, dari ibadah, dari hafalan Qur'annya. Antum datang ke imam masjid Muhajirin, tanya tentang orang-orang yang tinggal di sekitar ini. Afwan Pak Imam, numpang tanya, ada seorang di sini yang melamar putri Anda, namanya Fulan, anaknya Fulan. Bapak kenal? Oh kenal. Nah, gimana Fulan? Allah Fulan, masya Allah. Azan maghrib masih main bola.
Ketahuan kalau ini agamanya nggak baik. Kalau bicara akhlak jangan di sini, jangan di masjid. Kalau di masjid semuanya baik, antum lihat, ada yang jahat di sini. Semuanya baik, masya Allah. Tanya fulan sama sohib-sohib. Tanya fulan di tempat kerjanya. Bagaimana fulan di tempat kerja? Kalau sohibnya mengatakan fulan, alhamdulillah. Fulan itu orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Jika di tempat kerja kalau melihat fulan langsung ingat sama Allah. Orang yang dermawan, bisanya senantiasa bertasbih. Di situ kita tahu. Tapi kalau tanya gimana fulan? Fulan ini di kantin punya utang 2 tahun. Bayar. Karena Nabi SAW mengatakan ahsanukum qada'an, bicara perilaku, bicara karakter, bicara akhlak. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang baik ketika bayar utang. Kalau antum susah bayar utang, antum orang dulu. Itu kalau kita bicara akhlak dan perilaku. Maka di situ kita bisa tahu. Cari bisa. Urusan yang lainnya mudah. Ada seorang lelaki, ini cerita kakak kelas anak. Dia tidak meminang seorang perempuan. Sedangkan dia belum kerja. Kerjanya bukan belum kerja, dia kerjanya serabutan. Apa yang bisa dia jual, dia jual. Ada seorang wanita, ini dilamar oleh orang-orang kaya. Dulu diceritakan, dilamar oleh dokter, oleh orang-orang yang sukses. Nggak ada yang berani, teman. Karena setiap kali dilamar, orang tua tanya, anak saya mau dikasih berapa? Di Ternate berapa maharnya? Mana orang Ternate? Pasaran yang di sini berapa? Nah, itu ada pasarannya jemaah. Namanya mahrul fitri dalam bahasa. Orang seperti ini berapa? Berapa Pak? Mana yang orang Ternate? Tapi kan bayar yang laki ini. Berapa yang laki bayar ke yang perempuan? Berapa? Paling murah 20 juta. Murah 20 juta. Jamaah, dia ini datang melamar, diketahui sama sohib-sohib. Antum kerjaan seperti ini mau melamar? Ini kalau jodoh nggak kemana? Berangkat. Nih, anak-anak muda yang mau melamar harus pergi, jemaah. Istiqomah untuk yakin semua. Dia berangkat, ngobrol sama calon mertua, ditanya, kami anak-anak mau minta anaknya Ami kalau diperbolehkan. Ditanya sama, mau dikasih berapa anak-anak? Kata anak ini, Ami minta berapa? Jangan, hadal rajul. Laki ini. Akhirnya, ini masa dulu sebelum Krismon. Ami itu minta 15 juta. Apa kata anak ini? Terlalu murah 15 juta. Anak yang Ami besarkan dari kecil, yang Ami sekolahkan, yang kalau sakit dibawa ke dokter, Ami cuma minta 15 juta, Ami anak kasih 1 miliar. Tapi anak nggak bisa bayar sekarang. Dia terus terang. Tapi yang anak punya hati, anak punya akal, yang bisa berpikir, dan anak punya kaki yang bisa jalan. Insya Allah anak bayar 1 miliar. Diterima aja. Ini kan, subhanallah, ini menantu jamaah. Dia masih susah hidupnya. Suatu hari kumpul semua menantu-menantu pertuanya ini. Oh, semuanya orang-orang sukses kecuali dia. Dia duduk di sana ngobrol nih. Mertuanya ngobrol tentang durian. Ada durian kayak ini, ada durian kayak ini, macam-macam menantu. Oh iya, ada durian yang lebih enak kayak ini. Sudah ramai cerita durian. Si menantu yang ini minta izin, Ami Afan anak minta izin keluar. Fadhol. Dia keluar, dia ke rumah sohibnya pinjam duit. Anak pinjam duit 20 ribu. Buat apa?
Ini anak punya mertua kepingin durian. Dia beli durian, dia pulang. Ini masih ngobrol durian jemaah di rumah nih. Dia datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan katanya, ami anak bawa durian cuma nggak bisa beli yang mahal, katanya mudah-mudahan enak. Ketika itu mertuanya, ya ini menantu yang baik. Allah ya, antum tunjukkan akhlak. Sampai suatu hari, ini cerita singkat cerita, neneknya istrinya itu masya Allah, dia punya duit, dia ngomong, dia suka banget sama menantu yang satu ini karena akhlak dan perilaku. Dia dipanggil nih, dia menantu anaknya itu, menantu cucunya dipanggil. Nah, jika punya duit, nenek punya duit, nenek mau kasih. Tahu berapa jam? 500 juta. Mau dikasih. Kata si anak ini, jangan, nenek kata dia, tidak kasihkan ke cucunya nenek, jangan kasihkan ke, kasihkan ke istrinya maksudnya. Nanti anak pinjam sama dia. Subhanallah, akhirnya dikasihkan kepada cucunya. Si suaminya ini pinjam itu duit, diputar, dia bayar maharnya 1 miliar. Jamaah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Ketika orang tua memilih menantu yang agama dan akhlaknya mulia, selesai urusan antum. Antum ketika ditanya sama Allah nanti, ya Allah, telah datang meminang putriku seorang yang agama dan akhlaknya baik, aku serahkan putriku kepada dia. Aku berharap dia bisa mendidik putriku nanti. Ini yang kadang-kadang terlupakan sama kita jamaah. Kebahagiaan itu bukan dengan harta. Ada seorang wanita yang dia telepon anak berulang kali dari Australia. Dia orang Indonesia menikah dengan muslim yang ada di sana. Dia ngomong, Ustaz, maafkan Ustaz, anak mau tanya Ustaz, gimana anak menghadapi suaminya? Suaminya dokter spesialis. Dia tidak, setiap pasien yang ketemu suami anak, lalu tahu anak istrinya dia, selalu dia memuji-muji suami anak. Dia mengatakan, engkau harus bersyukur punya suami seperti itu, baik banget suaminya, akhlaknya mulia. Dia tak tahu bagaimana suami anak di dalam rumah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya, bukan sama pasiennya. Itu perempuan mengatakan, anak sampai ingin menjadi salah satu pasien dia. Ada orang-orang yang hanya pencitraan, baik di hadapan manusia, tapi di depan istrinya yang seharusnya dia muliakan, dia tidak baik. Hasan al-Basri rahmatullah alaih pernah diajak musyawarah oleh seseorang. Orang ini tanya, ya Aba Sa'id, aku ini mau menikahkan putriku. Dengan siapa? Dengan siapa aku menikahkan putriku? Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Seorang yang bertakwa itu, kalau dia cinta sama putrimu, dia akan muliakan putrimu. Tapi kalau dia tak suka sama putrimu, itu lelaki yang bertakwa tidak akan menzalimi putrimu. Karena dia takut sama Allah.
Dari sini dimulai jamaah membangun rumah tangga, bersama-sama menuju surga bersama keluarga. Gimana Ustaz? Kalau kita ini udah terlanjur, anak punya istri nggak sholat, sebagian mengatakan suami anak susah banget dia nggak sholat, maka itu harus banyak istighfar, karena antum memilih dia tidak sesuai dengan aturan Allah. Siapa yang mau disalahkan? Engkau yang menerima dia, engkau yang memilih dia. Mulai sekarang diperbaiki. Bagaimana sekarang memperbaiki rumah tangga supaya bisa sama-sama ke surga? Jemaah rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Istrinya tidak diajak bicara, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal di rumah istrinya selama 1 bulan, karena istri-istri Nabi meminta tambahan nafkah. Susah hidup mereka. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Setelah sebulan Allah panggil istri satu persatu diduduk. Untuk apa? Untuk menyamakan visi dan misi. Mau kemana nih istri-istrinya? Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istriku, kalau kalian menginginkan perhiasan dunia, ambisi kalian kehidupan dunia ini, kesini kalian. Aku akan kasih nikmat buat kalian, aku kasih harta sama kalian, kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Karena tidak bisa diajak ke surga. Ambisinya dunia, yang dicari rumah yang besar, tas yang mewah. Nabi alaihissalam mengatakan itu kepada istrinya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wal hayat wal dar al akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah, kalau ambisi kalian adalah Rasulullah, kalau target yang kalian cari adalah kehidupan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Perlu jemaah kita duduk menyamakan visi dan misi. Kalau tidak, anak yang jadi korban nanti. Ketika bapaknya mau ke barat, ibunya mau ke timur. Bapaknya melarang, ibunya menyuruh. Maka akhirnya Nabi alaihissalam satu persatu, dimulai dari Aisyah, yang kedua, yang ketiga, semuanya memilih Allah dan Rasul. Habis mereka berubah, Allah dan Rasulnya mereka cari. Dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang sempurna. Istri kita bukan bidadari dan kita bukan malaikat. Walaupun istri kita agamanya baik, tetap dia manusia biasa. Engkau akan melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, hari-hari menyingkap kesalahannya, tapi seorang lelaki yang beriman tidak melihat kepada kekurangan istrinya. Nih, kalau ingin bareng istrinya masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'min in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nggak boleh itu seorang lelaki yang beriman membenci istrinya. Beriman istri,
punya kesalahan. Inkariha minha al-hurma. Kalau ada perilaku istri yang tidak disukai, radiyah minha, bukankah ada perilaku istri yang lain yang dia sukai? Lihatlah kepada kelebihan istri, jangan melihat kepada kekurangan. Begitu pula para istri. Kalau istri hanya melihat kepada kekurangan suaminya, dia akan jadi penghuni neraka. Tidak bakal masuk surga sama suami. Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar, fa idza aktaru ahliha an-nisa." Ditampakkan kepada aku api neraka. Dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yang furna, mereka kufur. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita banyak yang kufur kepada pasangan hidupnya, kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu setahun, ibu-ibu dengerin ini. Ana lebih percaya dengan sabda Nabi SAW daripada pengakuan ibu-ibu. Nabi SAW mengatakan, andai kata engkau berbuat baik setahun sama istrimu, lalu melihat engkau berbuat salah, menyakiti hatinya, apa kata seorang wanita? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan di sisimu. Engkau tidak pernah membahagiakanku sama sekali. Aku gak bahagia hidup sama engkau. Perempuan kayak gitu dia. Dengan suaminya kawin lagi, langsung kopernya dibuka. Tidak bisa hidup sama engkau. Wow. Apakah memang seperti itu? Itu wanita. Apabila seorang wanita tidak menjaga dirinya, tidak melihat kepada kelebihan suaminya, menutupi kekurangannya, dan ada suami-suami yang suka mengungkit-ungkit kesalahan istrinya, antum harus cek DNA. Antum laki atau perempuan? Laki nggak kayak gitu jamaah. Ar-rajul bukan seperti itu. Karena Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Laki itu maafkan, tutupi kesalahannya, jangan diungkit-ungkit kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Perempuan punya sifat seperti itu, tapi nggak boleh diteruskan, diperbaiki. Makanya ketika ada kesalahan terjadi, saling memaafkan. Penghuni surga itu para pemaaf. Pendendam susah masuk surga. Ketika Allah menyebutkan surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat penghuni surga, kalau suami ingin masuk surga, yang pertama, yunfiqun fis sarra'i wad dharra. Dia suka berinfak, suka berbagi sama istrinya. Punya rezeki lebih, sebelum ngasih orang lain, kasih istrinya. Jangan pelit. Kenapa? Karena sifat pelit ini bukan sifat orang yang beriman. Kata Rasul SAW, la yajtami' imanun wa syukhun fi jawfil 'abd. Iman dan sifat kikir itu tidak berkumpul di hati manusia. Tak berkumpul. Hamba yang beriman, kalau kikir, diragukan keimanan. Kalau kau beriman, kau akan menjadi orang yang beriman. Itu sifat yang pertama. Susah, suka, kau berbagi. Wal kadhimin al ghaidh. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang suka menahan
jadi suami jangan kerjanya marah-marah saja, tahan emosi. Ada suami yang Masya Allah, gara-gara tehnya kelebihan gula dipanggil istri, berapa tahun nggak bisa bikin teh. Mungkin dia sedang memikirkan wajahmu ketika ngaduk teh, sehingga gula itu terus ditambah. Kenapa bisa masuk bagi istri? Wallahi, ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Itu wasiat. Minta nasihat lagi, la taghdab, lagi minta dia, la taghdab wala tajal, jangan marah, kau masuk surga. Jadi suami ingat, kalau ingin masuk surga sama istri jangan pemarah. Wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan. Pernah datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Al-khadim itu dalam bahasa Arab bisa berarti pembantu yang bekerja sebagai pembantu, bisa jadi budak yang dulu bekerja pembantu. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi diam. Dia bertanya sampai 3 kali. Artinya ada yang berpendapat sabar itu ada batasnya. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Siapa yang punya pembantu? Enggak tahu. Lagi anak kasih hadiah cuma. Siapa yang punya pembantu? Masya Allah, jauh banget di sana. Yang dekat-dekat nggak ada yang membantu. Kirim ke belakang hadiah. Kirim terus ke belakang. Sebagian orang pembantunya selalu ganti-ganti. Ganti lalu nggak benar pembantunya Ustaz. Anda cari yang lain. Berapa kali aku ganti pembantu? Alhamdulillah sudah 7 kali. Kira-kira yang nggak benar itu pembantunya apa majikannya? Rasul SAW mengatakan kepada sahabat ini, urfu anil khadimi fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu tiap hari 70 kali. Lalu engkau, kalau itu pembantu, bagaimana dengan istri? Piring pecah, kadang-kala istrinya tinggal baju kita gosong begitu. Kata suami, ganti rugi. Maaf, wajar. Pembantu wajar. Antum punya pembantu nyetrika baju antum rusak, wajar. Piring pecah, anda rasakan jamaah ketika anda di Medina. 10 tahun di Medina gak punya pembantu. Anda itu sering beli gelas, anda tanya sama istri, kok gelas habis? Iya bang, pecah. Kenapa pecah? Karena dia cuci gelas. Kalau antum yang cuci gelas, antum yang pecahkan gelas. Tapi karena dia yang cuci gelas, dia pecahkan gelas. Karena pembantu yang cuci gelas, dia pecahkan gelas. Itu biasa. Maka kita harus tahu ada kesalahan-kesalahan di istri kita yang perlu dimaafkan. Selama kesalahannya tidak berkaitan dengan hak Allah. Kalau hak antum, pernah suatu hari
Ada keributan di rumah Nabi SAW sehingga terdengar suara Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha As-Siddiqah binti Siddiq. Dia mengangkat suaranya di rumah itu sampai terdengar oleh Abu Bakar di luar rumah. Mengangkat suaranya lebih tinggi dari Nabi SAW. Maka Abu Bakar ketuk pintu rumahnya. Masuk Abu Bakar, kasih izin sama Nabi SAW. Langsung dia datang mendekati putrinya Aisyah, mau digambar Aisyah sama Abu Bakar. Lalu datang Rasulullah SAW, jangan. Dihalang-halangi, akhirnya Abu Bakar pulang. Nabi SAW tidak mendudukkan Aisyah, mendudukkan, membaca firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin buat wanita. Engkau harus benar. Nabi tahu ada sesuatu yang membuat Aisyah malu. Lalu setelah Abu Bakar pergi, Nabi duduk di samping Aisyah, mengatakan, engkau gak lihat tadi aku bantuin engkau? Aku dipukul begitu. Akhirnya Aisyah ketawa, kembali rumah tangga itu jadi indah. Jamaah, ketika lautan itu tidak berombak, antum takut ada sesuatu yang membuatnya tidak berombak. Ketika datang ombak yang besar, antum tahu ombak ini akan pergi. Ketika itu antum hidup indah, biasa. Itu bumbu dalam kehidupan. Cuma istri pun kayak gitu, maafin suami. Kalau engkau bukan pemaaf, susah masuk surga. Karena kita ingin masuk surga bersama-sama. Kemudian saling menutupi kekurangan. Kekurangan bukan untuk diumbar, untuk diceritakan. Ingat, man satara musliman satara Allah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah akan tutupi aib dia. Tapi ada wanita-wanita yang suka menceritakan kekurangan suami. Cerita di luar rumah, suamiku kayak gini, suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Subhanallah. Seharusnya engkau tutup rapat kesalahan suamimu. Orang lain kita ribain gak boleh. Gimana teman tidurnya diribain? Dia makan bangkai suaminya sendiri. Tolong jangan ceritakan kesalahan suami, kecuali untuk minta fatwa, minta solusi. Bukan cerita sama teman-temannya, bukan. Dia datang. Pernah Hind binti Utbah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun miskin. Nabi, suamiku ni Abu Sufyan pelit banget. Dia nggak kasih yang cukup. Dia sedang tidak mengibain suami. Dia mau tanya, boleh nggak aku ngambil fulusnya dia tanpa sepengetahuan dia? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Kalau suaminya pelit. Kalau suaminya bakhil, boleh istri ngambil sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak berlebih-lebihan. Anak ngambil fulus suami misalnya. Berapa? Nggak banyak sih, 50 juta. Buat apa? Lintas. Untuk kebutuhan. Tapi buat kebutuhan anak apa dia bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Tidak sampai menyusahkan suaminya, tidak berlebihan. Maka suami kalau melihat istrinya ngambil duitnya, jangan mengatakan mencuri, bukan engkau yang bakhil. Terus engkau mencuri, Nabi ngasih izin aku ngambil. Nah, Rasulullah SAW memberikan izin. Asalkan ini perempuan solehah dan memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kesalahan suami tidak untuk diumbar.
Perempuan yang baik tidak menceritakan kesalahan suaminya kepada bapak ibunya. Ini buat para wanita, cukup ayah ibumu membesarkanmu lelah, menyekolahkanmu capek. Jangan setelah menikah engkau masih memberatkan beban orang tua. Curhat, mengadu sama orang tuanya. Kesian bapak ibu. Termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya, dia tidak mengikutkan orang tuanya dalam derita yang dia rasakan dalam rumah tersebut. Dia hadapi sendiri. Dia punya Allah Rabbul Alamin. Pernah ada kejadian seorang wanita ribut sama suaminya di Jeddah. Dia ribut, suaminya nggak kuat, ditampar istri. Dan ingat, hati-hati suami yang nampar istrinya. Nabi SAW mengatakan wala tadribil wajh, nggak boleh mukul muka. Ditampar salah di suami. Akhirnya dalam kondisi emosi ini ada yang mengetuk pintu rumahnya, ada bel yang dipencet. Iya, sampai ini kamu yang datang. Di sana itu banyak rumah yang ada kekernya, jangan. Iya, ternyata bapak ibu mertuanya bersama saudara-saudaranya. Kata suaminya, nanti rumah tangganya hancur. Rusak. Akhirnya si istri masuk di dalam, si suami bukakan pintu. Ayo, suruh masuk. Istrinya masuk ke dalam kamar, dia cuci muka. Setelah itu dia datang. Dalam kondisi masih menangis dia. Dia datang kepada ibunya, dia cium ibunya, dia cium bapaknya. Tanya bapak suami, nah kenapa kau menangis? Ada apa nak? Kata sang wanita ini, ayah bunda, aku rindu sama ayah bunda. Allah kirim ayah sama bunda ke sini. Subhanallah. Dia tidak cerita bahwa baru saja ditempelin. Kira-kira kalau dia ngomong, ya ini yang pulang. Apa yang bakal terjadi? Tapi si perempuan ini dia bungkus, dia kemas kado. Urusan rumahku biar aku menyelesaikan. Akhirnya sang suami melihat seperti itu, dia minta izin anakku beli makan malam, nggak ada makan malam di rumah. Keluar suaminya beli makan malam, kemudian dia mampir ke toko emas. Dia beli sabuk emas, diceritakan oleh Syekh harganya 10.000 rial, kira-kira 37 juta. Dia bungkus, selesai makan malam, mertuanya pulang, ditutup pintu rumahnya, dideketin istri. Istriku, aku minta maaf, aku punya hadiah untuk engkau. Wallahi hadiah ini gak seberapa. Anti tastahiqina ruhi, engkau berhak mendapatkan nyawa. Subhanallah. Seperti ini rumah tangga dibangun. Tidak perlu orang lain tahu dengan kondisi rumah tangga kita. Apalagi orang tua kita sendiri. Kesalahan istri kita, anak juga jangan suka cerita, ibu istriku tuh nggak bisa ini, jangan, kesian istri kita. Dan yang terakhir, saling mengingatkan kepada kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam dia sholat, bangun malam dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan istri untuk sholat juga. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan air. Sholat. Mumpung ada waktu untuk sholat ini. Rasulullah SAW biasa membangunkan Aisyah seperti itu. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita qamat minal laili fa shalla, bangun malam sholat di perempuan, kemudian selesai sholat dia bangunkan suaminya, bangun, ngapain? Nonton bola. Kita lihat orang bangun suaminya nonton bola, bangun sholat. Ada waktu ini sepertiga malam akhir, bang, waktunya doa diijabah.
Istri seperti ini yang dicari, yang mengingatkan suaminya kepada Allah, suami yang mengingatkan istrinya kepada Allah. Suaminya berangkat kerja sampai tempat kerja jam 9, dia telepon istrinya, jangan lupa sholat duha. Allah. Suami pulang ke rumah tanya istriku, jus keberapa hari ini? Ada jus apa? Jus Allah. Dan jemaah terasa cukup. Sebenarnya anak nggak mau jawab pertanyaan, anak capek. Tapi anak akan jawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang ditulis pakai Masya Allah. Nah, Ustaz, saya seorang perantau yang bekerja perantau. Bukan antum saja yang perantau, kita semua perantau. Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil." Jadilah engkau hidup di dunia sebagai seorang perantau, seorang asing yang datang ke satu tempat. Aw 'abid sabil, ambil sabil yang lebih bagus. Jadilah seperti orang yang sedang transit, yang akan pergi selama-lamanya, sehingga orang tidak berpikir untuk punya rumah di tempat ini, tidak berpikir untuk membangun di tempat ini. Kenapa? Anda sebentar lagi berangkat. Seperti itu soalnya. Saya seorang perantau yang bekerja di salah satu bank konvensional di kota ini. Saya sering mendengar dakwah Ustaz lewat internet. Ada kesempatan yang berbagi, saya bertanya dan mendengarkan secara langsung dari Ustaz soal hukum bekerja di bank. Di kantor saya semua pegawainya muslim. Ada beberapa orang yang sudah paham dan juga masih mencari pembenaran, seperti kerja karena keadaan darurat. Dan ada juga yang berhijrah yang masih terkendala hutang dan ikatan dinas. Mohon arahan dan motivasi dari Ustaz. Jemaah yang berhormat, siapa bilang tak boleh kerja di bank? Yang tak boleh kerja ini di tempat riba. Nah, supaya anda tahu, bank ini hanya sekedar nama saja. Yang tidak boleh itu bekerja di tempat riba, mau bank, mau koperasi, mau kantin, mau apa saja. Ketika tempat itu riba, maka Allah laknat yang berada di tempat itu. Jangan. Ketika orang-orang musyrikin mereka mendengar ayat tentang haramnya riba, sahabat mendengar ayat tentang haramnya riba. Apa kata mereka? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa kok nggak boleh riba? Kan sama dengan jual beli. Ini kata mereka. Gimana kok bisa sama? Sama. Anak beli ini 1 juta, anak jual beli 1.500.000, dapat untung 500. Anak punya uang 1 juta, anak pinjamkan, dia bayar 1.500.000. Sama. Itu kata mereka. Tapi apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Jual beli Allah halalkan dan riba Allah haram. Selesai. Jangan cari pembenaran. Allah haramkan riba. Cuma yang jadi masalah, di bank mana ada riba? Anak kasih hadiah. Di bank mana ada riba? Bank konvensional. Belum. Antum pernah melihat di sana riba sekian? Nggak ada riba. Yang ada apa? Bunga. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Kenapa orang pakai istilah bunga? Soalnya kalau istilah riba semua takut. Coba diganti istilah itu sekarang. Nggak ada bunga di bank kita, sudah nggak ada bunga lagi. Haram bunga. Kita pakai riba sekarang. Semua
Akan datang satu masa orang-orang memberikan nama bukan nama aslinya untuk mengelabui manusia. Ada penyesatan informasi. Dulu waktu anak SD, anak kenal istilah WTS, wanita tuna susila. Pelacur itu disebut wanita tuna susila. Sekarang nggak ada. Nama itu nggak boleh dipakai karena melecehkan wanita. Terus namanya apa? PSK, pekerja seks komersil. Ibu kerjanya apa? PSK. Iya pelacur. Coba WTS, na'udzubillah. Akhirnya membuat orang memang nggak tobat. Nama-nama itu membuat orang jadi nggak tobat. Ketika dia tahu yang dia kerjakan dosa, haram, riba, ya Allah, bantu hamba untuk keluar dari sini. Ya. Tapi enggak ada ribanya, Ustaz. Bunga saja. Di Arab bukan bunga. Apa kalau di Arab? Masih ada dia. Besar gitu. Kayak di Arab namanya apa? Kalau di Indonesia bunga, kalau dalam bahasa Arab apa? Bunga dalam bahasa Arab itu zahro, tapi bukan zahro. Di Arab namanya faedah. Ada faedahnya ini, nah, faedah di Arab. Untuk lihat di Arab itu akarnya faedah, bukan riba. Dan bukan riba. Kenapa? Kalau ditulis riba, maaf Pak, ini ribanya sekian. Na'udzubillah. Dilaknat yang riba itu. Ya udah ganti faedah, enggak apa-apa kalau faedah. Oh. Maka tidak. Allah mengumumkan perang. Kenapa riba ini menjadi sangat besar dosanya? Karena banyak manusia meremehkan dosa riba. Gimana antum mau masuk surga sama istri antum? Antum kasih makan istri antum dari yang haram. Antum kasih makan anak-anak antum dari yang haram. Dan antum merasa itu tidak masalah. Dirhamun riba dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, dirhamun riba ya'kuluhu wa huwa ya'lamuhu ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan dalam kondisi tahu orang ini dari hasil riba, itu lebih parah dosanya daripada 36 kali berzina. Lalu antum ngomong nggak apa-apa riba, alhamdulillah anak jauh dari zina Ustaz, Allah selamatkan anak, Allah mudah-mudahan anak-anak anak nggak ada yang berzina, dijaga sama Allah. Antum tahu riba yang antum makan lebih parah daripada 36 kali berzina. Dosa riba itu 70 lebih tingkatannya. Yang paling ringan, misal an yankiha rajul ummah, seperti anak yang menyentuh bumi ibunya sendiri. Lalu untuk mengatakan apanya yang darurat? Sebelum antum masuk di sana, ketika antum berada di perut ibu antum, siapa yang ngasih rizki sama antum? Allah Rabbul Alamin. Hijrah meninggalkan yang riba butuh kesabaran. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah hidup mereka langsung enak? Wallahi ada 70 sahabat lebih yang tidur di masjid gak punya rumah. Nggak punya rumah, kelaparan 3 hari nggak makan mereka. Sebagian di antara mereka hanya punya sarung, nggak punya atasan. Bahkan sarungnya pun susah menutup auratnya. Sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu ketika sujud itu sarungnya dipegangin jemaah. Nggak ada orang hijrah langsung suka dan senang. Ada ujian di sana, diuji kesabaran antum. Kalau antum sukses pun itu ujian buat antum. Kita tidak akan terlepas dari ujiannya. Ustaz, suami saya berzina. Alhamdulillah.
Dia mengatakan khilaf. Khilaf, nggak ada khilaf zina itu haram. Ini khilaf bahasa Indonesia. Saya ingin menceritakan pada keluarga saya, tapi demi mempertahankan rumah tangga saya perlu ceritakan. Apakah saya harus ceritakan, Ustaz? Karena hati saya masih luka. Tolong nasihati suami saya, Ustaz, mewakili saya, mewakili ayahanda saya, karena dia ada di ruangan. Jangan mengumpah. Tenang. Nah, dosa zina termasuk dosa yang besar sekali. Tidak ada sanksi yang lebih menjijikkan daripada sanksi orang yang berzina. Hari ini tidak ada yang mengetahui kau berzina. Hari ini mungkin kau selamat dari celaan manusia, tapi kelak di padang mahsyar semua orang akan tahu dari dosa yang kau lakukan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Engkau akan melihat semua akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Allah mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal adzabul alim. Sampaikan kepada hamba-hamba bahwa aku adalah Rabb, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi azabku azab yang pedih. Tidak ada alasan bagi seorang lelaki berzina, sedangkan Allah sudah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi dari wanita-wanita yang baik 2, 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Tidak ada alasan berzina. Dan anak nasihatkan kepada tidak perlu cerita sama orang tua. Silahkan diperbaiki rumah tangga, diperbaiki suami. Seorang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang apabila mereka terjebak ke dalam dosa besar, fahisyah, mungkin perzinahan salah satu, atau mereka melakukan dosa-dosa kecil, mereka ingat sama Allah, mereka tahu yang dilakukan itu dosa, dia berusaha untuk kembali kepada Allah dan dia tidak terus-terusan melakukan dosa tersebut, maka orang ini masih ada kesempatan masuk surga. Maka perbaiki suami. Terkadang seorang wanita setelah kejadian ini dia tidak lagi melayani suaminya dengan baik. Ya, jijik. Tapi kita hilang. Ada orang yang bertobat bisa jadi lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Ada seorang wanita yang berzina di masa Nabi SAW. Ketika dia hendak dirajam, setelah selesai dia melahirkan anaknya, disusui anaknya, dia hendak dirajam, selesai dirajam, Rasul SAW mensolati itu perempuan. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Nabi, gimana engkau nyolatin dia? Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia sudah berzina. Perempuan ini sudah berzina, engkau nyolatin dia? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'atuhum. Ini perempuan sudah bertobat yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa di Madinah cukup mengampuni dosa mereka. Jamaah, ada orang yang masuk surga karena dosa, dan ada orang yang masuk neraka karena ketaatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika orang melakukan dosa, dia takut sama dosanya. Dosa itu terus menghantui dia. Dia terus beristighfar, minta ampun sama Allah. Maka akhirnya dosa itu mengantarkan ke surga. Dan ada orang-orang yang melakukan ketaatan, kemudian dia bangga dengan ketaatannya, sombong meremehkan orang lain. Akhirnya Allah tolak amal kebajikan, jadi masuk neraka dengan ketaatan yang dia sombong. Maka sabar menghadapi suaminya diperbaiki, mulai kau melayani suamimu dengan baik. Kalau suaminya betul, mulai saat ini engkau biasakan membukakan pintu rumah buat suamimu. Bikin rumahmu dengan aroma yang wangi, semerbak. Gunakan pakaian-pakaian yang indah di dalam rumah. Karena banyak wanita yang karena merasa sudah punya suami, dia tidak lagi bersoleh, udah gak lagi mempercantik dirinya. Yang dia pakai dalam rumah minyak kayu putih, parfum, pakaiannya daster yang bolong-bolong. Suami sampai rumah, istri goreng ikan kering. Dilihat suaminya dari jauh, oh udah datang kok. Seakan-akan suaminya mau digoreng. Jangan dirubah pelayanannya, berikan yang terbaik. Bikin suamimu tidak melihat wanita lain, karena memang godaan di luar rumah itu berat. Dan bagi para lelaki-lelaki yang tergoda di luar, apabila dia melihat sesuatu yang menggairahkan, menggerakkan syahwatnya, cepat pulang, cepat pulang. Rasul SAW mengatakan, "Falyarji ila ahli." Apabila seorang melihat sesuatu yang menggerakkan syahwatnya, pulang ke rumahnya. Kenapa? Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istri, nggak berbeda. Tapi syaitan menggambarkan berbeda, padahal sama-sama. Maka pulang ke rumahnya, selesai semua urusan. Dan bagi para wanita, kalau suaminya pulang tidak di waktu pulang, siap-siap. Jangan suaminya pulang tuh, ngapain pulang? Ngapain pulang? Ada urusan nih, harus diselesaikan. Baik, jemaah, ini masih banyak pertanyaan. Besok kita akan kembali ke sini, insyaallah. Sebagian pertanyaan kita jawab besok. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf dari diri anda pribadi. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.